的杂役，你又想杀了我？没错，我是想杀你。4名台湾境京城的弟子，在他面前竟不堪一击，此子果然是奇才呀！区区一杂役弟子，竟然能够一下子拿出这么多优势，数量正好，这是开启宝塔的令牌。Oke bro, sebelum melanjutkan videonya, diwajibkan memakai headsetnya, seruput kopi hitamnya, jangan lupa udut bro, biar makin jos. Mata Tan Yun yang haus darah mengamati 89 orang di belakang Lu Yi dan berkata dengan kertakan gigi, aku tidak akan bertanya siapa yang membunuh Song Hong, atau siapa yang menyakiti Meng Yi dan Xian, karena aku akan membuat kalian semua mati. Keluar dan mati. Wen Yan, 32 orang dari tingkat ke-7, 51 orang dari tingkat ke-8, dan 6 murid dari tingkat ke-9 memandang Tan Yun seolah-olah mereka idiot. Kepala Malam Hou yang tampan melihat kembali ke 88 orang dan berkata dengan sinis, ayo pergi. Karena Tan Yun ingin bertarung, jika kita tidak bertarung, bukankah kita akan ditertawakan? Segera, Markis memimpin kerumunan untuk menjauh dan muncul di luar Tan Yun. Kakak Tan Xiandi, jika kamu bersikeras bertarung, saudara itu akan menemanimu. Setelah kipas Luo menjadi tenang, dia berubah menjadi bayangan sisa dan muncul di samping Tan Yun. Kakak Tan, bahkan jika kamu memberikan hidupmu, kami akan bertarung denganmu sampai akhir. Pada saat ini, di antara lebih dari 3.800 murid di bawah pintu Sen Subing, 80 murid kelas 1 dari alam pemurnian jiwa keluar dari kematian. Melihat murid Sen Subing lainnya, meskipun mereka berpikir Tan Yun dan yang lainnya memiliki keberanian yang terpuji, tidak satupun dari mereka yang berdiri. Bukannya mereka tidak berani atau tidak ingin membunuh musuh dengan Tan Yun, tapi mereka tahu bahwa mereka bisa membunuh diri sendiri dan semua murid Sen Subing hanya dengan Hou Ye yang lain. Mereka benar-benar tidak memiliki keberanian untuk mati bersama Tan Yun. Pada saat ini, bayangan Sen Subing melintas dan muncul di depan Tan Yun. Dia memandang Tan Yun dengan sedih dan setuju, aku tahu kamu sedih, tapi sekarang bukan waktunya untuk emosional. Penatua yang berjasa, murid telah mengambil keputusan dan bertekad untuk bertarung. Tan Yun hampir meraung. Aku memerintahkanmu untuk tidak bertarung. Kembalilah padaku. Sen Subing diteriaki oleh Tan Yun, dan dia sangat marah. Itu yang lebih tua, para murid di belakang Tan Yun gemetar dan berubah menjadi sisa. Ketika mereka kembali ke para murid, mereka menemukan bahwa penggemar Tan Yun dan Luo masih berdiri di tempat mereka berada. Apakah kalian berdua akan memberontak? Sen Subing, yang baru saja marah, melihat ketidaktaatan Tan Yun dan Luo Fan. Dia menjadi semakin sedih dan marah, kembalilah padaku. Luo Fan menarik napas dalam-dalam, meraih Tan Yun dan ingin pergi. Namun, dia menemukan bahwa Tan Yun tidak bergerak seperti gunung dan tidak bisa diseret. Saudara Luo, jika kamu pergi, jangan ganggu aku. Tan Yun meraih kipas Luo. Jangan konyol, saudara Tan. Penggemar Luo cemas. Dia ingin bergegas lagi, tetapi dia ditahan oleh murid-murid lain. Jangan pergi lagi, kakak bela diri Luo. Penatua yang berjasa itu sangat marah. Aku akan mengatakannya lagi untuk terakhir kalinya dan kembali. Sen Subing dengan marah memarahi Tan Yun. Para tetua yang berjasa, mereka membunuh saudaraku dan menyakitiku dalam tidurku. Balas dendam ini harus berakhir hari ini. Pembuluh darah Tan Yun meledak di wajahnya dan memotong paku untuk memotong rel kereta api. Kamu, Sen Subing tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan tidak pernah menepuk Tan Yun. Dia sangat kecewa. Yah, kamu ingin mati sendiri. Tidak heran siapa. Setelah itu, Sen Subing berbalik dan pergi. Saat ini, hahaha, kamu memiliki tulang punggung, tetapi tulang punggung tidak dapat digunakan sebagai kekuatan. Hou Ye meremehkan untuk melirik Tan Yun ratusan kaki jauhnya. Segera, dia melihat kembali kedua 7 murid di alam pemurnian jiwa, pergi dan bunuh semut mol di alam 3. Ya, kakak bela diri Hou. Tan Yun, pergi ke neraka. Kedua murid itu melangkah keluar dari kerumunan, menyapu tinggi, satu telapak tangan dan satu kepalan tangan, dan menukik ke arah Tan Yun dengan kehampaan yang gemetar. Langkah Hong Meng. Tan Yun memutar cakarnya dengan kedua tangan dan menyapu ke langit rendah dalam sekejap. Sosoknya melintas ke kiri dan ke kanan, mencekik leher mereka. Mati. Tan Yun melayang ke udara, melingkarkan lengannya,
mengguncangnya, dan membuatnya menabrak kehampaan. Tidak. Dengan suara tumpul dan keras, tubuh mereka terbelah setelah benturan keras, dan organ dalam mereka jatuh ke tanah dengan tulang dan darah yang patah. Dengan lambaian tangannya, Tan Yun melemparkan kedua kepalanya ke tanah dan berguling di depan Hou Ye dan yang lainnya. Adegan ini mengejutkan Tang Xinying, Shen Subing, semua tetua Lu Yi dan bahkan para murid. Mereka tidak pernah menyangka bahwa kekuatan tantangan lompatan katak Tan Yun begitu kuat. Berikan padaku, jangan berkelahi dengannya. Atas perintah Hou Ye, tiba-tiba, kecuali 5 murid Zhou Xiong lainnya dari alam pemurnian jiwa yang meremehkan untuk melawan Tan Yun, 81 murid lainnya dipersenjatai dengan senjata, dan beberapa menyapu ke dalam kehampaan dan membunuh Tan Yun, beberapa mengambil pedang, dan bayangan senjata di tanah dan menyerang Tan Yun dengan ganas. Dalam sekejap, berbagai atribut pedang dan pedang yang cerah menyelimuti Tan Yun dalam kekosongan sekitar 300 kaki, menelan Tan Yun. Kekosongan itu penuh dengan celah ruang vertikal dan horizontal, seolah-olah kekosongan itu benar-benar hancur. Bayangan senjata besar dan indah dan bayangan tombak menembak dengan tidak teratur dan keras, dengan kekuatan menembus kehampaan, menembak Tan Yun di bawah bayang-bayang pedang. 81 orang berusaha keras untuk membunuh Tan Yun menjadi sisa daging. Sayang, Tang Xinying menghela nafas dan memutuskan bahwa Tan Yun tidak akan pernah bisa hidup. Shen Subing melihat adegan kematian Tan Yun yang tak terhindarkan. Kemarahannya langsung mereda. Dia membenci dirinya sendiri mengapa dia tidak mengambil Tan Yun dengan paksa sekarang. Sebaliknya, Lu Yi dan tetua lainnya, kecuali 5 tetua, adalah ironis. Menurut mereka, Tan Yun terlalu ceroboh. Dia hanya ingin membunuh 89 lawan dengan kekuatannya sendiri. Sebagian besar murid sekte Shen Subing menoleh satu demi satu. Mereka tidak tega melihat tragedi patah tulang Tan Yun. Ketika semua orang memutuskan bahwa Tan Yun akan mati, adegan selanjutnya sangat mengejutkan hati semua orang. Mengaum, seekor binatang buas seperti raungan tiba-tiba terdengar di pedang yang merobek kehampaan. Namun, melihat kekuatan spiritual Tan Yun berputar-putar, dia seperti kemenangan emas. Setelah melakukan langkah surgawi Hongmeng, bayangannya dengan cepat melewati serangan kuat seperti hantu. Pada saat dia muncul di atas kepala 81 orang, sekelompok tenda emas muncul di tengah alisnya dan berubah menjadi pedang emas Hongmeng di tangannya. Berdengung, rambut Tan Yun berkibar. Dia menghilang dalam sekejap setelah melakukan langkah ilahi Hongmeng. Saat berikutnya, dia muncul di kehampaan 200 kaki di bawah. Dengan pedang, dia memotong kepala 8 murid dari alam pemurnian jiwa. Engah. Setelah tubuh tanpa kepala dibelah oleh Tan Yun dari tengah lagi, Tan Yun berubah menjadi bayangan emas, yang sering berkedip di langit rendah. Setiap kali, satu murid terbunuh. Puff, puff, ini adalah pembantaian total. Setelah mereka menangkap jejak bergerak Tan Yun, ketika mereka memegang pedang untuk memblokir serangan Tan Yun, pedang terbang di tangan mereka dengan mudah dipotong oleh pedang suci Tan Yun Jinni. Kemudian, pedang surgawi Hongmeng membantai seorang murid yang putus asa. Dalam sekejap mata, 53 murid dalam kehampaan dibantai oleh Tan Yun. Darah yang disemprotkan dari tubuh tanpa kepala dan tidak lengkap itu seperti meteorit berdarah yang jatuh ke tanah satu demi satu. Darah menghujani 10 murid di tanah. Ketika mereka sangat ketakutan, Tan Yun, berlumuran darah musuh, menukik ke bawah dengan keras, bang. Menginjak kepala 7 murid lipat di ranah pemurnian jiwa. Membunuh. Sosok Tan Yun melintas dan muncul kembali 300 kaki jauhnya. Sementara kepalan tangan meledak di dada seorang murid, dia melambaikan tangan kanannya. Jinni, pedang dewa, dengan raungan, menembus tenggorokan seorang murid dari jarak 30 kaki. Hampir pada saat yang sama, Tan Yun, berlumuran darah, dengan mata galak, muncul 200 kaki jauhnya dan mencubit wajah seorang murid dengan tangan kanannya. Dari 81 orang ke Tan Yun, itu hanya 2 napas. Tan Yun telah membunuh 75 orang. Saat ini, di mana 6 murid yang tersisa masih sombong. Takut mati, dia berbalik dan melarikan diri ke 6 murid Zhou Xiong di alam pemurnian jiwa 500 kaki jauhnya. Kakak bela diri yang lebih tua, Hou, tolong. Elder saudara bela diri Wang, tolong aku. Ketika 6 orang berteriak minta tolong dengan panik, sosok Tan Yun melintas dan muncul 400 kaki jauhnya. Tinju kanannya dengan aliran darah menembus punggung seorang murid dan mematahkan tulang rusuknya dan menjulur dari dadanya.
Murid itu terbunuh di tempat, dan tubuhnya masih tergantung di lengan kanan Tan Yun. Wosh! Jatuh. Tan Yun melemparkan lengan kanannya, dan tubuh di lengannya meledak di depan 6 orang Hou Ye yang baru saja pulih dari keterkejutan. Pada saat Tan Yun mengayunkan pedang suci Jin Ni ke tangan kanannya, Hou Ye meraung marah, "Tan Yun, kamu membunuh begitu banyak saudara bela diri yang lebih muda, aku ingin kamu mati tanpa tempat pemakaman. Adik laki-laki muda Wang, kalian berlima ikut denganku." Suara itu seperti dua kacang polong, dan langit malam kosong, dan 9 binatang dilahirkan dengan bayangan. Setiap bayangan sama persis dengan malam. Pada saat itu, 9 auman hewan liar yang memekakkan telinga datang dari bayangan virtual. Jelas, itu adalah kualifikasi terbaik dari atribut hewan. Ketika bayangan virtual 9 janin hewan menghilang, aroma Hou Ye membubung tinggi, memancarkan atmosfer yang sebanding dengan kesempurnaan besar dari alam pemurnian jiwa. Kekuatannya melonjak 9 kali lipat dengan peningkatan 9 jiwa janin hewan. Tombak bertarung ke segala arah, tapi jangan cepat rusak. Pada malam hari, cincin surga dan bumi dan cahaya perak bersinar. Sebuah tombak berwarna perak bertubuh penuh keluar dari udara dari tangan kanannya. Lengan kanannya melambai satu demi satu. Tiba-tiba, bayangan virtual tombak yang dicat sepanjang 100 kaki muncul di atas kepala Tan Yun. Berdengung, berdengung. Pada saat yang sama, ketika Tan Yun berada di segala arah, ada 7 tombak di lukisan langit persegi. 8 tombak, dengan celah yang retak, sangat luas dan secepat kilat, dan menembak ke arah Tan Yun. Kecepatan yang sangat cepat. Tan Yun buru-buru melakukan langkah surgawi Hong Meng untuk menghindar. Namun, dia baru saja menghindari bayangan palsu dari tombak lukisan langit persegi, dan bayangan palsu lainnya meledak dari atas kepalanya. Engah. Kepala Tan Yun berada di sisinya. Dia tidak bisa menghindar sama sekali. Sebuah alur darah yang dalam ditarik di seluruh lengan kanan. Darah mengalir seperti banjir, dan bayangan virtual tombak dari 8 lukisan surgawi tampaknya hidup selamanya, masih menembaki Tan Yun yang berusaha menghindar. Membunuh. Pada saat ini, 5-9 murid alam pemurnian jiwa lainnya, 4 dengan pedang dan 1 mengendalikan sebotol tripod raksasa seputih salju dan memancarkan udara dingin langit dan bumi yang membeku, membunuh Tan Yun dengan kejam. Puff, puff. Pada saat ini, ketika Tan Yun sedang terburu-buru untuk menghindar, 8 tombak meninggalkan beberapa luka mengejutkan di bawah kaki, lengan, dan dadanya. Dalam luka yang berdeguk darah, tulang putih tebal terlihat jelas. Arai pedang Hong Meng Tu. Tan Yun memegang pedang ilahi Jin Ni, dan mata bintang itu ganas, dan perangnya tinggi. Ketika dia memikirkannya, emas, kayu, air, api, tanah, angin, guntur, waktu, ruang, kematian, dan cahaya. 11 pedang terbang harta karun terbaik meledak dari cincin surga dan bumi dan tergantung sekitar 500 kaki. Saat ini, setiap pedang terbang meledakkan tirai tipis setinggi ratusan kaki, membentuk tirai susunan kacau sepanjang 500 kaki, menyelimuti 6 orang Hou Ye. Sekarang, saat Tan Yun memasuki ranah pemurnian jiwa 3, susunan pedang surgawi Hong Meng Tu telah berubah dari 300 kaki menjadi 500 kaki, dan ruang kacau di dalam susunan telah melonjak hingga 11 kali, mencapai 5.500 kaki. Selain itu, saat dia memasuki ranah pemurnian jiwa, dia dapat mengatur susunan pedang secara instan tanpa melepaskan kekuatan Hong Meng dari mata jiwa janin Hong Meng di kolam roh. Arai pedang apa ini? Tang Xinying dan penatua lainnya tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya bahwa mereka tidak dapat melihat pemandangan dalam susunan pedang. Shen Subing melihat susunan pedang, tinju siang mengepal, gigi Bei menggigit bibirnya, dan matanya penuh kekhawatiran. Feng Luo, Namong Ruksue, dan lebih dari 3.800 murid lainnya di bawah gerbang Shen Subing menatap barisan pedang dengan cemas dan berdoa untuk Tan Yun. Tang Xinying melihat susunan pedang dengan gugup dan cemas. Dalam hatinya, meskipun dia ingin menerima Tan Yun sebagai murid dan ditolak oleh Tan Yun sebagai master, dia masih menyukai Tan Yun di dalam hatinya. Sebaliknya, wajah keempat tetua Lu Yi suram dan mengerikan, dan sekelompok kemarahan mengamuk di dadanya. Dia tidak pernah berpikir bahwa kekuatan tantangan lompatan katak Tan Yun begitu mengerikan. Pada saat ini, 5 murid yang baru saja selamat dari pembunuhan Tan Yun berhenti di luar barisan pedang gemetar dan tersentak. Kelima orang itu memandangi mayat-mayat di seluruh tanah dan tampak kusam, mengerikan. Tan Yun benar-benar mengerikan. Pada saat ini,
dalam susunan pedang surgawi Hong Mengtu, Hou Ye, Wang Ji, Chang Zijian, Cheng Gu, Peng Wanchuan dan Yue Bukun berdiri di ruang yang kacau, menatap Tan Yun yang berdiri di udara. 5 saudara bela diri yang lebih muda, tidak mudah bagi Tan Yun untuk mendapatkan kemampuan terbang melintasi langit. Mata Hou Ye sedikit menyipit dan mengingatkannya. Kamu tidak bisa meremehkan musuh. Tunjukkan kekuatan terkuatmu dan buat keputusan cepat. Jika tidak, setelah waktu yang lama, bahkan jika kita membunuhnya, itu akan memakan waktu lama bagi kita berenam, untuk membunuh salah satu darinya. Bagaimana kita bisa berdiri di Xianmen di masa depan? Apa yang dikatakan kakak bela diri Hou adalah, harmoni yang menyertai kelima orang itu segera terputus oleh raungan yang ganas, semburan waktu. Di langit yang kacau, kekuatan waktu bergulir dan berkumpul menjadi semburan ruang waktu dengan diameter 3.000 kaki. Dengan ruang yang bergetar, itu seperti air terjun transparan yang jatuh dari langit dan membombardir 6 orang dalam sekejap. Berdasarkan ranah Tan Yun, kekuatan waktu telah meningkat 11 kali lipat, dan dengan berkah dari 11 pedang terbang harta karun terbaik, kekuatannya telah meningkat 18 kali lipat. Ah, Tan Yun, mengapa kekuatan waktumu lebih dari 10 kali lipat dari 3 biarawan di alam pemurnian jiwa? Wajah dan seluruh kulit tubuh Cheng Gu ditutupi jaring laba-laba seperti garis darah dalam semburan waktu. Begitu dia mengumpulkan kekuatan spiritualnya, tirai cahaya pecah. Ah, kenapa waktumu begitu kuat? Dalam teriakan yang menakutkan, Wang Ji, Chang Zijian, Cheng Gu, Peng Wanchuan dan Yue Bukun menghancurkan daging dan darah mereka menjadi berkeping-keping. Begitu mereka jatuh dari tubuh mereka berubah menjadi ketiadaan di bawah hilangnya arus waktu. 5 orang itu menyedihkan. Karena mereka hanya biasa-biasa saja di antara 9 murid alam pemurnian jiwa, mereka tidak dapat bersaing tanpa cedera. Kekuatan arus waktu. Sebaliknya, ketika dia memiliki kekuatan tantangan lompatan, hanya garis darah tipis yang muncul di sekujur tubuhnya. Dapat dilihat bahwa kekuatannya jauh lebih kuat daripada 5 lainnya. Tapi dia masih ketakutan, 5 saudara bela diri, bunuh dia. Membunuh. Bila angin mengembun, Wang Ji, yang memiliki atribut angin kualitas tertinggi, berbisik, dan tiba-tiba pusaran bila angin lebih dari 100 kaki berputar di sekelilingnya dengan kecepatan tinggi. Dia berdiri di atas pusaran bila angin, bangkit melawan arus waktu, bergegas keluar dari arus waktu, dan mengayunkan pedangnya ke Tan Yun. Setiap kali dia mengayunkan pedang, ada 200 pedang kekuatan angin Zhang dengan deru angin, yang menyebabkan pembunuhan kejam Tan Yun. Di mana pedang lewat, ruang runtuh dengan cepat. Api yang menjulang tinggi berkumpul di pedang, dan 1000 pedang menghancurkan langit. Cheng Gu, dengan atribut api, meraung dan mengguncang kekosongan yang kacau. Pada saat itu, nyala api yang menjulang setinggi 100 kaki menggulung dari tubuhnya. Dia menginjak pedang terbang dan bergegas keluar dari arus waktu. Pedang terbang harta karun terbaik dengan atribut api di tangan kanannya. Ketika itu sering menari di kehampaan, ratusan kaki pedang kekuatan api muncul di atas kepalanya, seperti hutan pedang api yang besar, melayang di udara. Membunuh. Cheng Guli, dengan ribuan pedang pada saat yang sama, memotong ke arah Tan Yun, membuat celah ruang gelap muncul di kehampaan yang kacau. Situasinya sangat mengerikan. Pada saat yang sama, Chang Zijian dan Peng Wanchuan dengan kualifikasi atribut Lei dan Yue Bukun dengan kualifikasi atribut air menginjak pedang terbang satu demi satu, terbang keluar dari arus waktu dan membunuh Tan Yun. Setelah menunggu malam untuk bergegas keluar dari banjir waktu, dia berdiri dengan kakinya di atas pedang terbang dan memegang tombak yang dicat Fang Tian, seperti mangsa berburu elang, menatap Tan Yun. Jika Tan Yun lolos dari serangan Wang Ji, Chang Zijian, Cheng Gu, Peng Wanchuan dan Yue Bukun, dia akan memberikan pukulan fatal. Gelombang ruang. Mata Tan Yun ganas, dan kekuatan emasnya seperti ular piton emas melingkari tubuhnya. Tiba-tiba, suara gelombang pasang datang dari kedalaman kehampaan yang kacau di belakangnya. Pada saat berikutnya, gelombang besar yang dibentuk oleh kekuatan ruang melonjak dari kedalaman kekacauan, menelan Tan Yun dalam sekejap, dan kemudian menelan semua kekuatan angin, kekuatan api, dan pedang dari depan. Pada saat yang sama, itu juga membanjiri Wang Ji, Cheng Gu, Chang Zijian, Peng Wanchuan dan Yue Bukun. Pada saat itu, lusinan pedang tenaga angin Wang Ji dengan panjang 200 kaki menyempit dengan cepat dalam gelombang ruang, tetapi kecepatan pedang memotong ke arah Tan Yun tidak terpengaruh.
Ketika lusinan pedang kekuatan angin menyusut menjadi 3 kaki, mereka menggantung Tan Yun. Langkah Hongmeng. Tan Yun naik di udara. Meskipun dia lolos dari nasib digantung, kakinya dipotong-potong, memperlihatkan tulangnya. Pada saat ini, 1000 pedang kekuatan api dari Tan Yun dari dinasti Chenggu runtuh dan tersebar di udara di bawah perbudakan dan kehancuran gelombang ruang. Apinya yang melonjak juga padam dengan kecepatan tinggi. Tubuhnya menginjak pedang terbang itu seperti berada di rawa, dan kecepatan gerakannya 3 kali lebih lambat. Jelas, kekuatannya tidak sebagus Wang Ji. Mati. Tan Yun, dengan kakinya yang berdarah, menunjukkan langkah surgawi Hongmengnya. Dalam sekejap mata, dia muncul di sisi kiri Chenggu ketika dia menginjak pedang terbang. Dengan pergelangan tangannya berputar, pedang menutupi Chenggu. Puff, puff, darah memercik dan daging dan darah beterbangan. Chenggu berteriak, 5 saudara senior, tolong. Teriakan minta tolong tiba-tiba berhenti, tapi Tan Yun memenggal kepala Chenggu dengan pedang. Tubuhnya terbelah menjadi 2. Organ internalnya dan 2 bagian tubuhnya jatuh ke udara dari pedang terbang. Wosh! Tan Yun, memegang pedang suci Jin Ni, muncul di depan Wang Ji dengan sosok yang berkedip. Tiba-tiba, sekelompok pedang kekuatan emas mekar dari pedang suci Jin Ni dan memotong pinggang Wang Ji. Engah. Saat ini, Wang Ji, yang menginjak pusaran bila angin, ingin menghindar, tetapi dia takut menemukan bahwa kecepatan bergeraknya berlipat ganda. Ah! Dia menginjak angin puyuh dan mundur. Dalam suara ratapan, perut bagian bawahnya terpotong dari luka yang dalam, darah menyembur dan organ dalam menyembur keluar. Puff! Puff! Wajah Tan Yun ganas dan matanya menunjukkan keganasan. Dia pergi ke Wang Ji dan melambaikan 2 pedang satu demi satu. Pedang pertama memotong kaki Wang Ji, dan pedang kedua, dengan percikan darah, menembus alis dan tengkoraknya, dan menembus bagian belakang kepalanya. Wang Ji langsung terbunuh. Tubuh dihancurkan oleh gelombang ruang dan berubah menjadi darah mengambang dan tulang busuk. Peta harta karun Lei Zhen, bunuh aku. Ledakan. Pada saat ini, Chang Zijian di belakang Tan Yun melambaikan tangan kanannya dan sebuah gulungan keluar dari cincin langit dan bumi. Tiba-tiba, ada guntur dan kilat di kehampaan yang kacau. Tiba-tiba, gulungan itu meledak ke langit di atas kepala Tan Yun dan menyebar menjadi gulungan gambar dengan lebar 100 kaki dan panjang 1000 kaki. Dalam gulungan gambar, awan dilukis dengan jelas. Awan tampaknya menjadi hidup. Mereka berguling di langit, dan kekuatan guntur yang terang dengan ketebalan 100 kaki jatuh dengan berani ke arah Tan Yun. Ketika Tan Yun menghindar dengan langkah surgawi Hongmeng, harta karun terbaik, peta harta karun Lei Zhen mengunci Tan Yun. Saat Tan Yun bergerak, kekuatan Lei yang mendominasi berlari melalui kehampaan dari awan gelap. Setiap guntur dapat dengan mudah menghancurkan harta yang lebih rendah. Bang! Tan Yun tidak bisa mengelak. Dia dipukul di bahu kanannya oleh tepi kekuatan guntur. Tiba-tiba, kulitnya pecah. Tan Yun pusing, dan tubuhnya berguling. Tubuh yang kuat. Chang Zijian kehilangan suaranya dan berseru tak percaya. Dia berpikir bahwa kekuatan guntur tadi sudah cukup untuk menghancurkan lengan kanan Tan Yun. Tanpa diduga, Tan Yun baru saja merobek kulit bahunya. Chang Zijian memanipulasi peta harta karun Lei Zhen dengan sepenuh hati. Saat menyerang Tan Yun, dia berteriak, "Saudara Peng dan Saudara Yue, bunuh dia." Bagus. Peng Wancuan mencurahkan kekuatan guntur, memutar tangan kanannya, dan palu besar dengan atribut guntur keluar dari udara tipis dari tangan kanannya. Memegang palu besar, dia turun dari pedang terbang dan memukul kepala Tan Yun. Jika dia dipukul, tidak diragukan lagi bahwa Tan Yun akan memercikkan darah di tempat dan tengkoraknya akan retak dan mati. Ketika Peng Wancuan muncul di atas Tan Yun, tidak ada yang menemukannya. Mulut Tan Yun menggambarkan keganasan saat dia jatuh. Api Hongmeng. Tan Yun tiba-tiba berhenti jatuh di udara, tubuhnya naik ke langit, dan telapak tangan kanannya terdorong ke udara. Dalam sekejap, nyala api Hongmeng hingga 12 kaki menelan palu harta karun terbaik dan Peng Wancuan. Ah! Api apa ini? Dalam nyala api Hongmeng, meskipun Peng Wancuan memiliki kekuatan guntur dan roh untuk melindungi tubuhnya, seluruh kulitnya meleleh menjadi cairan saat dia bernafas. Rambut dan kulit di wajahnya telah menghilang, dan tengkoraknya terbuka di wajahnya yang gelap, yang sangat mengerikan. Untuk kengerian dan jeritannya, atribut guntur palu harta karun terbaik di tangannya meleleh menjadi ketiadaan dalam nyala api ungu.
Kakak bela diri tetua Hou, adik bela diri Yue, tolong. Suara terbakar Peng Wancuan tiba-tiba berhenti, tetapi dia dimusnahkan oleh abu terbang dalam api Hongmeng. Hari ini, api Hongmeng Tan Yun telah memasuki tahap awal dari tahap keempat, dan dapat langsung membakar senjata Yazun inferior menjadi ketiadaan. Jika Peng Wancuan tidak memiliki kekuatan guntur dan kekuatan spiritual untuk melindungi tubuhnya, bagaimana dia bisa bertahan dalam waktu berkedip dan tidak mati? Pada saat ini, Yue Bukun ragu-ragu dalam gelombang ruang ribuan kaki di belakang Tan Yun. Dia menatap Tan Yun dan kakinya tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Melihat Yue Bukun yang menunggu di luar gelombang ruang angkasa, dia bergegas ke gelombang ruang angkasa dengan tombak Fang Tianhua di tangannya dan membunuh Tan Yun. Dia benar-benar yang terkuat dari 6, karena setelah dia menginjak pedang terbang dan bergegas ke gelombang ruang, kecepatan gerakannya hanya 10% lebih lambat. Kecepatan yang sangat cepat. Tan Yun menatap Yue. Ketika dia kedinginan di dalam hatinya, Chang Zijian, yang menginjak pedang terbang, memanipulasi peta harta karun Lei Zhen lagi, melepaskan kekuatan Lei setinggi 100 kaki dan meraung ke arah Tan Yun. Tan Yun, dengan mata tegas, berubah menjadi bayangan halus, dan bahkan menyala melawan kekuatan guntur yang mengalir melalui kehampaan. Bang-bang, Tan Yun tidak bisa menghindar 3 kali berturut-turut. Setelah digosok oleh 3 kekuatan guntur, kulit Tan Yun di lengan kiri, dada dan punggungnya pecah berkeping-keping, daging dan darah kabur, dan memperlihatkan tulang-tulang yang menakutkan. Hancurkan untukku. Tan Yun melupakan rasa sakitnya dan akhirnya muncul dari kekuatan guntur. Dia muncul di bawah peta harta karun Lei Zhen. Dengan lambaian telapak tangan kanannya, telapak tangan itu dipenuhi dengan api dan melompat dengan gigi dan cakar, yang tercetak di peta harta karun Lei Zhen. Dalam sekejap, bakar peta harta karun Lei Zhen menjadi lubang besar. Peta harta karunku. Chang Zijian, yang berhubungan dengan peta harta karun Lei Zhen, mengalami serangan balasan. Dia gemetar ketika dia menginjak pedang terbang. Pada saat darahnya menyembur keluar dari 7 lubangnya, Tan Yun terbang ke udara dengan kecepatan tinggi. Tangan kanan Tan Yun berbalik, dan Jin Ni, pedang dewa, keluar dari udara tipis lagi dan memotong leher Chang Zijian. Saat ini, dia masih menunggu malam 2000 kaki jauhnya, dan itu tidak cukup untuk menyelamatkan. Dia memandang Yue Bukun, 500 kaki di bawah Tan Yun, dan dengan marah mengingatkan, Yue, apa yang kamu lakukan? Cepat selamatkan adik bela diri Chang. Ini kakak bela diri Hou. Yue Bukun melemparkan jantungnya secara horizontal dan tangan kanannya ke arah Tan Yun di atas kepalanya. Tiba-tiba, sebotol putih seperti salju dan tripod besar yang memancarkan udara dingin dari dunia beku yang tergantung di belakangnya melayang ke arah Tan Yun. Es ribuan mil. Yue Bukun menginjak pedang terbang dan berbicara dengan fasih. Dingin yang intens di tripod raksasa Baizang naik ke langit dan menyelimuti Tan Yun dalam sekejap. Dalam sekejap, berubah menjadi gunung es setinggi ribuan kaki di ruang angkasa. Tan Yun membeku di gunung es dan masih terlihat seperti memotong ke arah Chang Zijian dengan pedangnya. Pada saat ini, Chang Zijian, yang digigit kembali, menyemprotkan darah ke mulutnya, menginjak pedang terbang dan terhuyung-huyung dalam kehampaan. Helai darah perlahan meluap dari 7 lubang, yang sangat menakutkan. Dia terkesiap. Dalam kegembiraan kelahiran kembali setelah perampokan, dia terbang di atas rumput siangu di bawah, duduk bersila dan buru-buru pulih dari cederanya. Dia tidak lupa menghadapi Yue Bukun dalam kehampaan yang kacau dan berkata dengan rasa terima kasih, adik bela diri Yue. Aku harap kamu memotong anggota tubuh Tan Yun dan biarkan aku membunuhnya sendiri. Kakak Chang, tidak masalah. Yue Bukun menginjak pedang terbang dan bersemangat. Suara mendesing. Pada saat ini, menunggu malam untuk menginjak pedang terbang, meluncur melalui gelombang ruang, melayang di depan Yue Bukun, dan memuji, adik bela diri Yue, kerja bagus. Kakak bela diri Hou, tolong puji aku. Saat aku membunuh Tan Yun, kita akan melihat keempat tetua bersama. Yue Bukun berkata, dipenuhi dengan kekuatan air yang berkilauan. Segera, dia menginjak pedang terbangnya dan mengebor gunung es, meluncur melalui es seperti ikan di air, dan membunuh Tan Yun dengan pedangnya. Akankah Tan Yun dengan nyala es Hongmeng dibekukan oleh gunung es? Tentu saja tidak. Dia memiliki nyala es yang sangat besar, jadi dia tidak takut dengan serangan dingin di dunia surga. Dia memiliki nyala Hongmeng dan tidak takut pada pembakaran api langit, dan api penghancur lainnya di dunia surga.
Saat ini, tidak ada yang menemukan bahwa Tan Yun, yang membeku di gunung es, memiliki bayangan berdarah di matanya. Yue Bukun menginjak pedang terbang dan menggantung di es. Sambil memegang pedang, dia menunjuk ke dekat Tan Yun dan berkata dengan senyum muram, "Kamu bajingan, bunuh begitu banyak teman sekelasku. Aku akan memotong anggota badanmu, menggali matamu dan membiarkanmu mati kesakitan." "Ya, lamaranmu sangat bagus." Mata Tan Yun sangat tajam. Dia tiba-tiba bergerak dan mengambil langkah. Kedua jarinya dengan suara pecah gelembung dimasukkan ke mata Yue Bukun, yang belum melambat. "Ah! Mataku! Tidak! Tanganku!" Tan Yun membutakan mata Yue Bukun, memutar lengannya, dan kemudian dengan keras menendang kaki Yue Bukun. "Kakak Hou, tolong aku! Bantu aku!" Yue Bukun dibawa oleh Tan Yun seperti ayam. Mata kosong dengan darah yang sangat menakutkan. Ceritanya yang menyayat hati menjelaskan ketakutan akan kematian. "Tan Yun, dasar bajingan!" Hou Ye meraung dengan wajah merah. Pada saat ini, dia hanya bereaksi. Tan Yun hanya berpura-pura terjebak oleh gunung es. Tan Yun mengabaikan Hou Ye. Dia memikirkan kematian Song Hong. Tinju kanannya mencicit dan meledakkan Yue Bukun. "Tan Yun, aku berjanji tidak akan membunuhmu hari ini." Memegang tombak Fang Tianhua dan menginjak pedang terbang, Hou Ye naik ke Tan Yun di gunung es. Kalimat berikutnya membuat Tan Yun benar-benar marah, yang menghancurkan setiap saraf di tubuhnya. "Tan Yun, aku memberitahumu bahwa aku memotong tenggorokan Song Hong dengan pedang seperti anjing. Aku juga melukai wanitamu dengan serius. Jika kepala Tang tidak datang tepat waktu, aku akan membunuhmu Mengyi dan ipar perempuanmu. Tapi itu tidak masalah. Aku akan membunuhmu dulu, dan kemudian mencari kesempatan untuk mencicipi tubuhmu Mengyi. Oh, ngomong-ngomong, iparmu terlihat bagus, dan aku akan menyakiti mereka untukmu." Petik 2. Ketika aku sudah cukup, aku akan membunuh mereka lagi. Mendengar pidato itu, seluruh tubuh Tan Yun penuh dengan kekuatan spiritual. Tubuhnya menghancurkan gunung es. Memegang pedang suci Jin Ni, dia menyelam seperti gunung Huasan. Di bawah 9 jiwa janin, Hou Ye, yang kekuatannya meningkat 9 kali lipat, melambaikan tangan kanannya dengan seluruh kekuatannya, dan tombak yang dicat Fang Tian dibuang ke arah Tan Yun. Setelah tombak Fang Tianhua menarik Jin Ni dari pedang ilahi, kekuatan besar dimasukkan ke lengan kanan Tan Yun dari tubuh pedang dan mengangkat Tan Yun ratusan kaki. Mata Tan Yun terbelah. Ketika dia memotong menuju Hou Ye lagi, dia tiba-tiba melakukan langkah surgawi Hongmeng, muncul di tanah ribuan kaki di bawah, duduk bersila dengan pedang dan memasukkannya ke kepala Chang Zijian. "Kakak bela diri yang lebih tua Hou, bantu aku." Engah. Chang Zijian tidak bisa melarikan diri. Setelah pedang panjang itu menggores tanda darah secara vertikal di wajah kanannya, dia mengambil darah dari klavikula kanannya dan menusukkannya dalam-dalam ke dadanya. "Adik bela diri, Chang." Hou Ye dalam kehampaan, dia tiba-tiba menyadari bahwa Tan Yun bingung sendiri dan mengambil kesempatan untuk melawan Chang Zijian. Hou Ye dekat dengan Chang Zijian. Sekarang dia melihat bahwa Chang Zijian sudah mati. Matanya merah. Setelah tangan kirinya dengan cepat menarik ratusan jejak misterius dari dadanya, dia terlihat sedih dan berteriak, 9 perubahan tombak dan naga, dan kematian Kowloon. Begitu suara itu jatuh, dia segera memisahkan 9 bayangan virtual tombak yang dicat Fang Tian dengan panjang 100 kaki dari atribut binatang yang dicat tombak Fang Tian di tangannya. Pada saat 9 bayangan virtual muncul, napas mengerikan keluar dari langit dan menyelimuti Tan Yun. Pupil Tan Yun tiba-tiba mengecil. Dapat dilihat samar-samar bahwa bayangan naga muncul di bayangan virtual tombak lukisan 9 surga. Mengaum. Tiba-tiba raungan kera muncul di benak Tan Yun dari tas binatang roh. "Tuan, izinkan saya membantu Anda." "Tidak." Tan Yun dengan keras kepala menggelengkan kepalanya, dan warna ketakutan di matanya ditelan oleh pembunuhan dan perang tanpa akhir. "Kera tua, pria ini membunuh saudara laki-lakiku dan melukai wanitaku. Aku harus membunuhnya sendiri. Selain itu, aku membutuhkan pertempuran yang menentukan untuk mengukur kekuatanku sekarang, dan dia adalah batu loncatan dalam perjalananku menuju kekuatan." Suara Tan Yun terdengar keras, terdengar dalam pikiran kera di dalam kantong roh, tombak sepanjang 900 kaki di langit, dengan suara nyanyian naga yang memekakkan telinga, tampaknya memberi kehidupan, seperti 9 naga yang melingkar bersama, jatuh ke arah Tan Yun dengan kecepatan tinggi. Dimanapun lewat, kehampaan yang kacau, seperti cermin raksasa,
ditutupi dengan celah ruang besar yang padat, yang sangat mengejutkan. Wajah Tan Yun berubah liar, dan ekspresinya sangat bermartabat. Dia berkata, "Jurang kematian." Sebelum suaranya jatuh, titik cahaya hitam seperti sebutir beras tiba-tiba melonjak ribuan kali di atas kepalanya. Seperti jurang gelap dengan diameter 3.000 kaki, itu juga seperti pusaran besar yang menelan langit, membungkus Tan Yun di dalamnya. Dalam pusaran kematian di jurang maut, dengan Tan Yun memasuki ranah pemurnian jiwa, bila kematian yang gelap telah melonjak hingga 1 kaki, seperti kawanan ikan hitam yang tak ada habisnya, menempati setiap sudut jurang kematian. Kekuatan setiap bila kematian telah meningkat 18 generasi dalam susunan pedang surgawi Hong Meng Tu. Tan Yun adalah penguasa jurang kematian. Bila kematian yang luas tidak bisa menyentuh tubuhnya. Bang bang. Pada saat ini, 9 bayangan tombak melingkar seperti naga di langit meledak ke dalam jurang, menghancurkan satu demi satu pedang kematian, dan jatuh dengan cepat menuju Tan Yun di kedalaman jurang kematian. Membunuh. Raungan marah Tan Yun memenuhi jurang kematian. Dalam pikirannya, pedang kematian yang tak berujung di atas kepalanya dengan cepat menyatu menjadi aliran setinggi ribuan kaki, dengan berani dan menyerang 9 naga seperti tombak. Bang bang. Semburan pedang kematian, yang tingginya ribuan kaki, runtuh dengan cepat dan menyebar ke bawah dalam 9 tusukan ledakan bayangan tombak yang berliku. Pada saat yang sama, bayangan naga seperti tombak juga menyusut dengan cepat dalam aliran pedang kematian. Aku tidak berpikir kamu akan mati. Hou Ye, dia menginjak pedang terbang dan memegang tombak Fang Tianhua. Dia menembak jatuh ke jurang kematian dengan niat membunuh yang menginspirasi, mengikuti di atas 9 bayangan tombak dan membunuh Tan Yun. Setelah menarik napas, ketika bayangan naga seperti tombak menyusut menjadi sekitar Zhang, semburan pedang kematian benar-benar hancur. Tiba-tiba, luka bayangan tombak bersama-sama dibagi menjadi 9 dan tiba-tiba bubar. Setelah memblokir semua arah Tan Yun, Hou Ye memegang tombak Fang Tianhua dan menikam Tan Yun seperti kilat. Terima takdirmu. Hou Ye tersenyum muram. Hou Ye layak menjadi pemimpin 9 tingkat pemurnian jiwa. Pertempuran dengan Tan Yun jelas berada di atas angin. Langkah Dewa Hong Meng. Mata Tan Yun menunjukkan tekad dan buru-buru menghindar. Dia lolos dari pukulan keras Hou Ye dan serangan gabungan dari 8 tombak, tapi dia tidak lolos dari serangan bayangan tombak terakhir di belakang punggungnya. Engah. Bayangan tombak dengan pergelangan tangan tebal dan panjang Zhang Su, dengan darah yang disemprotkan, dimasukkan dari punggung Tan Yun, mematahkan 4 tulang rusuk Tan Yun di dada kanannya, dan menembus dadanya, yang tidak terlihat. Uff. Ketika panah darah merah keluar dari mulut Tan Yun, Hou Ye menembak Tan Yun dari pedang terbang. Lengan kanannya bergetar. Tombak yang dilukis oleh Fang Tian di tangannya sefleksibel ular, dan menusuk dada kiri Tan Yun dengan akurat. Pada saat kritis, Tan Yun tiba-tiba berbalik ke samping. Ujung tombak yang tajam, dengan darah yang memancar, menembus tulang selangka Tan Yun dan memasukkannya ke dadanya. Sampah 3 alam pemurnian jiwa, kamu mati. Hou Ye memegang tombak Fang Tianhua di tangan kanannya, mengeluarkan semua kekuatan spiritualnya, dan mencoba yang terbaik untuk memasukkannya ke dada Tan Yun. Hidupku terserah padaku, bukan surga. Dan kamu tidak bisa memutuskan hidup dan matiku. Api es Hong Meng. Tan Yun memegang tombak Fang Tianhua yang dimasukkan ke dalam klavikula dengan tangan kanannya, meraung, dan tiba-tiba mendorong telapak tangan kirinya ke atas. Pada saat itu, nyala api biru muda setinggi 9 kaki tiba-tiba muncul dari telapak tangan kiri Tan Yun dan menyelimuti Hou Ye sambil memegang tombak Fang Tianhua di atas. Untuk sesaat, Hou Ye dibungkus oleh kerucut es setinggi 9 kaki. Secara samar terlihat bahwa Hou Ye di es kerucut memiliki warna yang menyakitkan. Kulit di wajah, leher, dan bahkan seluruh tubuh mulai berubah menjadi lapisan es di bawah dingin yang ekstrim. Tan Yun, yang terluka dan terluka parah, mengalami rasa sakit yang parah dan tiba-tiba berjongkok. Setelah melepaskan diri dari tombak Fang Tianhua yang dimasukkan ke dalam klavikula kiri dan langsung ke dadanya, dia membiarkan dadanya menyemprotkan darah, melompat 3 kaki, memegang pedang ilahi Jinni dan memotong kerucut es. Tidak mudah membunuhku. Hancur untukku. Pada saat ini, ada jeritan di kerucut es. Saat berikutnya, ketika kerucut es pecah, seluruh tubuh berubah menjadi kulit dingin Hou Ye. Saat ini, Hou Ye, yang berlumuran darah, menderita kesakitan yang luar biasa dan buru-buru menghindari pedang yang dipotong oleh Tan Yun setelah dia memulihkan kebebasannya. Engah.
Sayangnya, dia mengelak sedikit lebih lambat. Setelah Tan Yun memotong lengan kirinya, pedang tajam Jinni memotong 2 tulang rusuk di sisi kiri Hou Ye dan memotong ujung jantungnya. Ah! Aku akan membunuhmu. Ketika dia kehilangan lengan kirinya dan terluka parah, dia membalikkan tubuhnya dan melambaikan tombak di Cat Fang Tian ke arah Tan Yun yang tidak bisa mengelak. Engah! Ujung tombak yang tajam menggores tanda darah di leher Tan Yun. Jika itu 1 inci lebih dalam, tenggorokan Tan Yun akan dipotong dan mati. Engah! Setelah terhindar terburu-buru, Tan Yun bergegas dengan mata merah dan pedang di tangan, memotong 2 jari Hou Ye di tangan kirinya memegang tombak Fang Tianhua. Keluar, Tan Yun tiba-tiba menjulurkan tangan kirinya, meraih 2 tulang rusuk di sepanjang dada kiri Hou Ye, dan menarik keluar tubuh Hou Ye. Tidak, Hou Ye seperti bola kempis, yang mengirimkan tangisan yang mengerikan. Tangan kanannya, yang kehilangan 2 jari, memegang erat tombak lukisan Fang Tian, dan menusuk dada Tan Yun pada saat yang sama. Lain-lain, jika kamu ingin mati, mati bersama. Puf-puf. Tan Yun menyemprotkan 3 suap darah, dan darah dadanya menyembur keluar. Langkah gila berikutnya membuat Hou Ye merasa tidak enak. Saat ini, Tan Yun, yang terluka parah dan lemah, menahan pusing di kepalanya. Dia menggigit ujung lidahnya dan memulihkan pikirannya. Dia tahu bahwa ini adalah waktu terbaik untuk membunuh Hou Ye. Saat ini, Tan Yun masih tidak membiarkan kera pembunuh melakukannya. Kebenciannya benar-benar merangsang sifat berdarahnya sebagai seorang pria. Dia harus secara pribadi membalas Song Hong, Mu Mengyi dan Xian. Engah! Tan Yun tiba-tiba mencondongkan tubuh ke depan dan membiarkan tombak Fang Tianhua menembus dadanya dan menusuk dari punggungnya. Segera, dengan pedang di tangan kanannya dan seutas darah, dia menusuk jantung Hou Ye. Off! Hou Ye, wajah Tan Yun penuh darah. Dia menatap mata Tan Yun dengan tidak percaya, perlahan-lahan menjadi rileks, dan berkata dengan suara gemetar, "Kamu orang gila yang abadi. Jika saya tidak berharap Anda begitu abadi. Jika tidak, saya tidak akan kalah darinya, kamu." Tan Yun, yang sangat lemah, menyunggingkan senyum dari sudut mulutnya, "Lagi pula, kamu yang mati, bukan Lao Su." Tan Yun, kau bajingan, sebelum suara Hou Ye jatuh, Tan Yun memasukkan pedangnya ke dalam mulut Hou Ye dan menikamnya dari lehernya. Setelah Tan Yun mencabut pedang panjangnya, dia jatuh ke genangan darah Hou Ye. Tan Yun sangat terluka sehingga dia menghirup udara dingin. Dengan tangan kirinya, dia tiba-tiba mengeluarkan tombak Fang Tianhua yang menembus dadanya dan mendapatkannya di cincin penyimpanan. Segera, Tan Yun mengangkat susunan pedang ilahi Hong Meng Tu, dan saat dia muncul di depan orang-orang, Tang Xinying, Shen Subing, Lu Yi dan sesepuh sekte abadi lainnya, lebih dari 400 diaken, dan lebih dari 10.000 murid yang hadir jatuh ke dalam stagnasi singkat. Saat ini, Tan Yun mencapai tanah dengan pedang di tangan kanannya dan tidak membiarkan dirinya jatuh. 2 lubang darah di dadanya mengejutkan, 4 tulang rusuk patah, dan beberapa luka tulang yang dalam di kakinya dan luka pedang di lehernya sangat merangsang hati semua orang. Yang lebih menakutkan adalah ada tubuh mengerikan tergeletak di sekitar Tan Yun. Mayat-mayat ini, bersama dengan Tan Yun, yang sesak napas dan terluka parah, memberi tahu orang-orang tragedi pertempuran yang menentukan. Menafsirkan kekuatan tantangan lompatan katak Tan Yun. Ini juga merupakan pernyataan tekad Tan Yun untuk membunuh dan membalas dendam. Saat ini, Shen Subing mengerucutkan bibirnya, dan ada air mata gembira di matanya yang indah. Siapa bilang tidak ada orang di bawah pintunya? Mulai sekarang, siapa yang berani mengatakan bahwa semua muridnya adalah semut? Lebih dari 3.800 muridnya memandang Tan Yun dengan kekaguman dan ketakutan. Sulit bagi mereka untuk percaya bahwa teman sekelas mereka Tan Yun sangat kuat. Sebaliknya, lebih dari 11.000 murid sekte Lu Yi belum tenang. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, jika tidak, mereka akan terbunuh. Mereka tidak percaya bahwa kekuatan tantangan lompatan katak Tan Yun akan begitu kuat. Tan Xiandi, Luo Fan menangis kegirangan saat melihat Tan Yun tidak mati. Rasanya seperti berlari menuju Tan Yun. Tiba-tiba, dia dihentikan oleh Lu Yi dengan wajah biru. "Apa yang ingin kamu lakukan?" Sekarang pertempuran yang menentukan belum berakhir. Setelah Lu Yi menghentikan Luo Fan, dia melihat ke belakang dan berteriak marah pada 5-8 murid alam pemurnian jiwa yang selamat dari pembunuhan Tan Yun sebelum Tan Yun menampilkan susunan pedang ilahi Hong Meng Tu. "Apa yang kamu lakukan?"
Naik ke Penatua dan bunuh Tan Yun. Ya, murid. Saat ini, 5 orang yang tidak terluka menghadapi Tan Yun yang tidak bisa jatuh dengan pedang. Meskipun mereka takut dengan kekuatan Tan Yun, mereka pikir mudah untuk membunuh Tan Yun saat ini. Aku mengerti siapa yang berani melakukannya. Bayangan Sen Subing melintas dan muncul di depan Tan Yun, melindungi Tan Yun di belakangnya. Sen Subing, Tan Yun baru saja mengatakan bahwa dia ingin bertarung dalam pertempuran yang menentukan dengan 89 orang. Sekarang adalah periode pertempuran yang menentukan. Menurut aturan, tidak ada yang bisa ikut campur. Suara Lama Luyi mengandung kemarahan yang tak ada habisnya. Karena dia tahu bahwa jika Tan Yun tidak terbunuh hari ini, dia akan kehilangan wajah. Pada saat ini, Han Yong dengan marah menunjuk ke Sen Subing, Penatua yang berjasa, saya adalah diaken dari Aula Disiplin. Saya di sini. Saya tidak bisa membiarkan Anda menjadi liar di sini. Menyingkirlah dari saya. Wajah karakter Sen Subing penuh dengan kecemasan dan meminta bantuan Tang Xinying. Tang Xinying mengangguk ke kepala Sen Subing dan segera menatap Han Yong dan Lu Yi. Tidak diragukan lagi bahwa Tan Yun adalah murid jenius dari Sekte Abadi kita, dan untuk melestarikan penyihir jahat seperti itu, kepala eksekutif mengakhiri pertempuran ini. Kepala, bawahan tidak setuju. Lu Yi dan Han Yong berkata serempak, Kepala, Anda adalah penguasa pil pintu abadi. Bagaimana Anda bisa melanggar aturan di depan semua orang? Tang Xinying sedingin es. Ketika dia akan berbicara, Tan Yun memegang pedang di tangan kanannya dan bersandar di tanah, menahan untuk tidak membiarkan dirinya jatuh. Dia dingin dan tidak punya hati. Suara kelemahan dipenuhi dengan rasa dingin yang tak ada habisnya. Kepala, muridnya tidak setuju. Aku masih harus berjuang. Kata-kata Tan Yun mengejutkan Tang Xinying, Sen Subing dan semua orang yang hadir, seolah-olah mereka tidak bisa mempercayai telinga mereka. Dia terluka seperti ini, masih berjuang. Apakah dia terpesona oleh kebencian? Atau apakah Anda yakin akan membunuh 5 orang di alam pemurnian jiwa? Tan Yun, apakah kamu yakin? Sen Subing tiba-tiba melihat ke belakang dan menatap mata Tan Yun, menunjukkan keprihatinan yang mendalam. Tang Xinying juga melontarkan pandangan bertanya pada Tan Yun. Adapun Lu Yi dan penatua lainnya, Han Yong dan diaken lainnya, mereka memutuskan bahwa Tan Yun ingin mati sendiri. Murid dari tetua keempat Lu Yi berpikir bahwa Tan Yun sudah gila. Untuk menyelamatkannya, Sen Subing dan Tang Xinying tidak ragu mengambil risiko melanggar aturan di depan umum. Tetapi dia harus bertarung tanpa tahu harus berbuat apa. Ada lebih dari 3.800 murid Sekte Sen Subing. Meskipun mereka tidak ingin Tan Yun mengambil risiko lain, mereka juga memiliki suara yang berteriak di hati mereka, berharap Tan Yun. Dan dia bisa membunuh 5 lawan, membalaskan dendam sesama murid dan memperbaiki namanya. Beritahu semua orang bahwa di antara sesama murid sesepuh yang berjasa, ada juga bakat yang menantang di luar level. Tan Yun melirik kerinduan, harapan dan kekhawatiran sesama murid Sen Subing, lalu menatap Sen Subing di depannya dan berkata-kata demi kata, murid, yakin ingin bertarung. Seberapa yakin? Sen Subing masih khawatir. Tidak peduli berapa banyak, para murid harus membunuh mereka untuk membalas dendam. Suara Tan Yun nyaring dan kuat. Setelah hening sejenak, Sen Subing menarik napas dalam-dalam dan berkata, oke, kali ini aku percaya padamu. Setelah itu, Sen Subing kembali menatap Tang Xinying. Ketua, Tan Yun berkata perang, lalu bertarung. Tang Xinying tiba-tiba menjadi penasaran. Tan Yun terluka parah. Dari mana dia mendapatkan kepercayaan dirinya? Saat ini, apakah Tan Yun memiliki kepercayaan diri? Kamu harus lebih berhati-hati. Setelah Sen Subing memberitahu Tan Yun, Subing menghilang dari Tan Yun dan kembali ke Tang Xinying. Tan Yun, kamu binatang sombong. Aku akan membunuhmu dan membalaskan dendam kakak laki-laki Hou. Betul sekali. Pada saat ini, 5 murid memegang pedang terbang dan menatap Tan Yun 300 kaki jauhnya. Mereka saling memandang dan berkata dengan suara yang sama, naik bersama dan bunuh dia. Setelah 5 murid muncul di sekitar Tan Yun, bayangan mereka cerah dan garang seperti singa. 4 dari mereka melambaikan tangan kanan mereka dan membunuh Tan Yun dengan pedang tajam dengan atribut logam, air dan angin. Murid terakhir mengatakan sesuatu di mulutnya. Begitu dia mengangkat lengan batu gioknya, dia berguling dengan kekuatan tebal tanah coklat, menghalangi langit dan matahari, dan mengembun menjadi gunung setinggi 300 kaki di langit. Berdengung.
Gunung-gunung yang dipadatkan oleh kekuatan bumi jatuh ke arah Tan Yun. Saat ini, kelima orang itu tahu betul bahwa mereka tidak boleh mendekati Tan Yun. Mereka harus membunuh Tan Yun melalui serangan jauh. Mereka memiliki taktik dan ide yang tepat, tetapi mereka mengabaikan satu hal. Mengabaikan tekad Tan Yun untuk membalas dendam. Tekad untuk membunuh mereka. Pada saat ini, saya memikirkan kematian Song Hong, Mu Mengyi dan cedera Xian. Tan Yun, yang awalnya gemetar dengan pedang, meraung melalui lembah peri, semua dikubur dengan Song saudaraku. Api es Hong Meng. Tan Yun, yang berlumuran darah, sepertinya melupakan rasa sakitnya. Setelah mengambil napas, dia berubah menjadi bayangan sisa, lolos dari 4 pedang, hampir berubah menjadi 4 bayangan darah, dan muncul di depan 4 murid. Api es Hong Meng di telapak tangan kirinya langsung menyelimuti seorang murid. Sebelum dia berteriak, murid itu menjadi patung es di api es Hong Meng. Tiba-tiba, patung es manusia itu runtuh menjadi terak. 4 tetua, tolong. Dengan suara sedih, murid lain yang diselimuti oleh api es Hong Meng yang keluar dari telapak tangan Tan Yun dengan liar memanipulasi tirai cahaya spiritual untuk melindungi tubuhnya. Namun, semuanya sia-sia, dan abunya dimusnahkan dalam nyala api Hong Meng. Tidak. Murid ketiga, tangisan keputusasaan, berakhir dengan suara patah tulang yang jelas, tetapi tangan kiri Tan Yun meledakkan dadanya, aliran kabut darah yang sangat mencolok, dan potongan daging yang pecah berserakan. Pada saat yang sama, saat Tan Yun muncul di depan murid keempat, murid Qian Kunjie melintas dan berkata dengan marah, "Matilah." Pada saat itu, jarum terbang hitam menembak Tan Yun seperti badai hujan. Tan Yun, hati-hati, racun. Sen Subing menatap murid itu dengan marah, tak tahu malu. Masing-masing dari ribuan jarum beracun ini adalah senjata roh terbaik. Meskipun tingkat produk tidak tinggi, itu sangat beracun. Sang murid yakin Tan Yun akan langsung mati jika salah satu dari mereka menusuk tubuhnya. Namun, apa yang terjadi kemudian mengejutkannya. Puff, puff. Tapi setelah melihat ratusan jarum racun ditembakkan ke tubuh Tan Yun, tubuh berdarah Tan Yun tiba-tiba bergetar dan berubah menjadi hitam dengan kecepatan tinggi, tetapi dia tidak mati. Apa Anda sedang bercanda? Daging Tan Yun, dipadamkan oleh cairan surgawi Hong Meng, tidak terkalahkan. Meskipun seluruh tubuhnya hitam saat ini, dia tidak terpengaruh sama sekali. Kematian. Tubuh Tan Yun tiba-tiba terkejut. Ratusan jarum beracun yang dimasukkan ke dalam tubuhnya tiba-tiba keluar dari tubuhnya dan menusuk dalam ke tubuh muridnya. Tidak. Ketika murid itu berteriak, mulutnya berbusa, tiba-tiba mati, dan kulitnya menjadi hitam. Bang! Pada saat ini, gunung kekuatan bumi jatuh dan menghantam Tan Yun dengan parah. Setelah gunung runtuh, Tan Yun dimakamkan. Tan Xiandi, adik bela diri Tan Luo Fan dan lebih dari 3.800 murid lainnya, beberapa menangis, beberapa mata berkabung. Debu memenuhi pandangan orang-orang. Mereka melihat murid itu bergegas ke debu terbang dengan senyum waspada dan penuh kemenangan, memegang pedang terbang. Hahaha, saya tidak berpikir Anda akan mati kali ini. Jika aku tidak membunuh kalian semua, apakah aku akan mati? Bang bang. Ketika suara kelemahan dan ketegasan tiba-tiba terdengar, Tan Yun, yang terluka parah, tiba-tiba menembus gunung yang runtuh. Di tangannya, Jin Ni, pedang dewa, memotong kaki muridnya dengan memercikkan darah panas. Ah! Jeritan murid itu tiba-tiba berhenti. Dalam keterkejutan, Tan Yun meraih muridnya. Murid itu dijepit leher Tan Yun dan menatap Lu Yi. Wajahnya yang merah penuh dengan permohonan. Dapat dilihat dari mulutnya yang diam bahwa dia mengatakan, 4 tetua selamatkan aku. Lu Yi ingin membantu, tetapi dia tahu dia tidak bisa melakukannya. Pada saat yang sama, dia sangat marah sehingga dia tidak mengira Tan Yun akan menjadi seperti ini. 5 murid sialan ini gagal membunuh Tan Yun. Di tengah perhatian orang banyak, Tan Yun mencubit leher muridnya dan datang dengan gemetar untuk menyanyikan tubuh Song Hong. Setetes air mata datang dari mata bintangnya, "Saudaraku, aku akan membalaskan dendammu dan semua saudara dan saudari senior yang mati. Saya harap roh Anda di surga dapat beristirahat dengan tenang." Tan Yun memegang pedangnya di kedua tangan dan menancapkannya ke tanah. Bahkan jika angin lembah peri meraung dan identitasnya terluka parah, dia masih berdiri diam. Berhasil. Kakak Tan, kamu telah berhasil membalas dendam. Air mata Luo Fan memenuhi matanya. Lebih dari 3.800 murid di belakangnya bergerak di lembah abadi untuk waktu yang lama.
Saudara bela diri Penatua Tan perkasa. Adik bela diri, Tan luar biasa. Adik laki-laki Tan, kamu mengejutkan kami. Pada saat ini, Sen Subing menatap Tan Yun dengan linglung. Setetes air mata bahagia jatuh di wajahnya dan hilang tertiup angin. Dia tahu bahwa di balik kemenangan dan kejayaan Tan Yun, ada kesedihan untuk Song Hong. Dia tahu rasa sakit di hatinya di bawah aura Tan Yun. Tang Xinying menatap Tan Yun dengan lebih dan lebih setuju. Dia merasa bahwa Tan Yun seperti danau yang dalam, yang membuat orang tidak bisa melihat langsung ke danau, penuh misteri. Wajah Lu Yi sulit dilihat. Tubuhnya yang bengkok bergetar hebat karena marah. Dia salah perhitungan. Dia kalah menyedihkan. Dia berpikir bahwa setelah Tan Yun terluka parah, dia akan dibunuh oleh kelima muridnya, sehingga dia tidak akan terlalu malu. Tapi apa yang terjadi? Tan Yun secara ajaib membunuh 5 orang lagi. Pada saat ini, dia tidak memiliki simpati atas kematian 89 murid, hanya kemarahan. Tidak ada belas kasihan bagi murid-murid yang mati dalam kemarahan, tetapi dari rasa malu yang dibawa kepadanya oleh murid-murid ini. Tidak hanya dia tidak mengasihani murid-murid yang mati, sebaliknya, dia merasa bahwa 89 orang telah kehilangan orang untuknya. Kehilangan muka. Jadikan dia bahan tertawaan. Han Yong tidak pernah berpikir bahwa hal-hal akan berkembang sejauh ini. Dia ingin membantu kakak bela diri mempermalukan Sen Subing, jadi dia mengusulkan untuk membiarkan Sen Subing memilih 89 murid untuk bertarung melawan 89 murid kakak bela diri. Tapi dia melakukan sesuatu yang buruk dengan niat baik. Sementara dia merasa menyesal untuk dirinya sendiri, dia menatap Tan Yun dan menempatkan niat membunuh yang tak terlihat di matanya. Tan Yun melirik Lu Wu dan Han Yong, dan akhirnya memusatkan perhatian pada murid-murid di belakang Lu Wu. Dalam suaranya yang lemah, ada ejekan dan ketidakpedulian. Jangan katakan bahwa tidak ada orang di bawah sesepuh saya yang berjasa sepanjang hari. Katakan bahwa semua murid tetua saya yang berjasa adalah semut. Jika saya adalah semu, Anda akan menjadi apa? Sebutir debu atau sehelai bulu? Jangan menatapku dengan mata kanibal. Aku tahu kamu ingin membunuhku. Namun, jika ada banyak orang yang ingin membunuhku, kamu siapa? Begitu dia mengatakan ini, Lu Yi sangat marah. Tan Yun, jangan. Di antara lebih dari 11.000 murid di belakang Lu Yi, ribuan adalah alam pemurnian jiwa yang sempurna. Murid-murid yang penuh dengan alam pemurnian jiwa ini melewati Lu Yi satu demi satu, muncul di depan Tan Yun, dan menunjuk Tan Yun dengan alis dingin. Tan Yun, aku akan menantangmu saat kamu sehat. Tan Yun, kamu punya nyali untuk bertarung denganku. Kamu semut yang tidak tahu ketinggian langit dan bumi, aku akan mengirimimu pertempuran hidup dan mati yang menentukan. Petik 2. Dalam menghadapi kemarahan ribuan orang, Tan Yun membuat ejekan telanjang di matanya. Sekelompok orang dengan kesempurnaan besar di ranah pemurnian jiwa menantang saya di ranah pemurnian jiwa 3, haha. Petik 2, haha. Kemudian, Tan Yun tidak memiliki kata-kata berikut. Dua kata bermakna ini seperti tamparan di wajah dan terasa panas. Mereka tampaknya telah kehabisan tenaga dan meninju bola kapas. Mereka tidak punya tempat untuk melampiaskan, tetapi mereka sangat tidak nyaman. Tan Yun, jika kamu punya nyali untuk bertarung, teriak seorang murid dan ditampar oleh Lu Yi. Setelah itu, Lu Yi dengan marah melihat murid-murid yang tersisa di alam pemurnian jiwa dan meraung, tidakkah kamu pikir kamu sudah cukup kalah? Kembalilah dengan yang lebih tua. Setelah itu, Lu Yi memelototi Tan Yun dengan tajam, lalu bangkit dan menghilang di atas taman obat yang berjasa. Kemudian Dia Ken dan lebih dari 11.000 murid dari keluarganya pergi satu demi satu dengan pedang terbang. Ketua, ayo pergi dulu. Kemudian, selain 5 tetua Chen Sui-yue, tetua lainnya meledak ke langit. Tak lama kemudian, hanya murid Tang Xinying, Chen Sui-yue dan Tang Xinying yang tersisa di luar taman obat berjasa. Semua orang gugup, tetapi melihat mulut Tan Yun menyemprotkan darah, mereka tidak bisa lagi berdiri dengan paksa dan jatuh ke tanah. Saat ini, tidak ada yang menemukan bahwa di lautan awan di atas lembah abadi yang berjasa, seorang tua berjubah hijau berusia 60 tahun, pria itu memandang rendah Tan Yun yang pingsan dengan pujian. 这怎么可能？叶师兄居然受伤了！南云，你果然更狂妄，同时你也很无知。这究竟是何阵？当然是要你命的剑阵。我承认你的
修为确实不错，若不进入剑阵，以我现在的实力，恐怕还不是你的对手。但如今你在我面前，